Assalamualaikum. Tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Fawas. Oke, sudah siap semua. Kita belajar kembali bersama Ibu Kori dan Pak Kusuma di informatika. Oke, layarnya boleh ngadap ke anak-anak. Nanti kamera aja, Bro. Oh, Nah, pakai yang webcam Logitech. nggak ada. OBS-nya kan nggak pakai. Nggak kecolok, Bu. Oh iya, sudah. Gimana ya? Nanti Ibu melihat kalian. Ini salah dulu. Atau colokin dulu, Bu. Iya. Bismillah. Oh, Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Oke, alhamdulillah masuk semua ya, pada sehat. Nah, oke. Kemarin Ibu sudah mengirim hasil post-tes kalian semua. Silahkan jika tidak ada yang berkenan dengan nilainya, hubungi Pak Kusuma. Pak Kusuma, saya mau remedial gitu ya. Cuma saya mau remedial. Siapa yang mau remet? Saya. Nah, ya daftar ke Pak Kusuma. Yang belum kuis, boleh nanti ya setelah sekolah. Sifatnya open book, tapi tidak boleh melihat handphone. Nanti ditemani oleh guru piket. Oh. Pada nggak denger nih Bu. Nggak ada suara Ibu nggak kedengeran? Dengar, Bu. Ini. Oh, yang lain bicara, Bu. Halo? Oke, begitu ya. Nah, kemudian ada 4 orang nih yang belum menyelesaikan tugasnya. Ibu bacakan, ada Cesa. Tugas yang mengobservasi hardware, kemudian aplikasi yang ada di handphone, lalu sistem software. Ini ya, yang tugas kita pertama ada Cesa, Eka, Raisya, kemudian Fawas. Fawas itu belum ada satu soal yang belum dikerjakan itu Fawas. Jadi Ibu belum kolek nilainya. Oke ya. Oke, baik. Silakan duduk, kita mulai belajar informatika. Ada yang ngantuk? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah ya aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amin ya rabbal alamin. Oke, Fawas kenapa di bawah? Oke, kita masuk ke materi baru ya, materi berpikir komputasional. Ya. Nah, di informatika ini ada 3 pilar, ada tiga utama ya. Kita belajar informatika pertama adalah goals-nya itu adalah membangun skill. Kedua, membangun konsep. Yang ketiga adalah etika. Ya. Suara Ibu bagus? Bisa terdengar dengan baik? Oke. Ada 3 ya. Kita belajar informatika ada 3 goals-nya. Yang pertama adalah skill. Yang kedua adalah konsep pengetahuan. Yang ketiga adalah etika. Kemarin, sistem komputer kita belajar tentang konsep, tentang pengetahuan. Yang kedua ini kita berpikir komputasional, kita belajar skill, membangun skill. Bagaimana kalian dalam kehidupan sehari-hari ya menerapkan berpikir komputasional. Oke. Nah, apa yang kita akan pelajari di berpikir komputasional untuk hari ini adalah
definisi dan tujuan berpikir komputasional. Kemudian pilar, ya apa itu pilar-pilar berpikir komputasional, seperti apa pilarnya. Lalu yang sesi kedua nanti studi kasus. Nanti kalian berkelompok ya menjadi detektif untuk menyelesaikan kasus. Ya, ada 3 kasus yang akan diselesaikan secara berkelompok. Detektif Conan katanya. Apa? Enggak, Bu. Detektif Conan Bu tadi. Iya, detektif Conan boleh. Conan. Tujuan pembelajarannya adalah kalian memahami apa itu konsep dasar berpikir komputasional. Kemudian mengidentifikasi pilar-pilar berpikir komputasional dan menerapkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sekali lagi Ibu memberitahu bahwa berpikir komputasional itu adalah salah satu skills di informatika. Jadi belajar ini tidak semata-mata selesai di sini. Ini akan diterapkan terus-menerus, ya. Gitu. Nah, apa itu berpikir komputasional? Oke, sebelum ke sini, Ibu akan bercerita sedikit tentang sistem komputer. Ya, kemarin kita belajar sistem komputer. Ada yang mau menerangkan kepada teman-temannya, menurut analogi kalian sendiri, apa itu komputer? Apa itu sistem komputer? Dengan analogi kalian sendiri. Silakan. Jadi mulai organisasi kita langsung Gimana? Suara siapa itu? Apa sih sistem komputer menurut imajinasi kalian? ya. Enggak, silakan. Ada yang menganalogikan seperti sistem komputer itu seperti diri saya, Bu, atau seperti sebuah pohon, atau seperti apa? Seperti mobil, seperti apa? Ada yang menganalogikannya seperti itu? Silakan. Seperti manusia, Bu. Seperti manusia. Boleh gimana seperti manusianya? Ini siapa? Suara siapa? Oke, Sibi bilang seperti manusia. Gimana Sibi menganalogikannya? Jadi setiap organ di dalam tubuh itu saling membutuhkan untuk menghidupkan manusia. Setiap organ, itu sistem organ dalam manusia itu saling terhubung ya untuk dapat hidup ya, untuk dapat meneruskan kehidupan. Ya, bagus Sibi. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau menganalogikan sistem komputer itu apa sih? Raisya? Saya tuh kayak komputer berpikir kayak Tio. Ini komputer. Oke. Ibu akan analogikan seperti ini ya, sistem komputer. Nah, di dalam komputer, ketika kita membeli sebuah komputer, itu kan ada namanya BIOS, dan dia akan tersimpan di ROM, read only memory. Ya, itu dianalogikan seperti fitrah, pengetahuan bawaan yang disimpan di dalam tiap diri manusia. Ibu menganalogikan komputer itu adalah saya, ya. Analogikan komputer itu adalah saya atau manusia. Jadi, ketika manusia lahir, ya, pengetahuan bawaan itu sudah ada tersimpan. Itu tuh kalau di komputer adanya di ROM-nya, di BIOS-nya itu. Lingkungan, ya, dia tumbuh dewasa, lingkungan, pendidikan, itu tuh hal-hal yang terkait dengan sistem operasinya, aplikasi-aplikasi program yang diinstal di dalam komputer tersebut, gitu ya. Nah, input suatu komputer itu adalah takdir kehidupannya itu, ya. Dalam setiap
proses dia penjenjangan umur, ya, ada inputan, ya. Dia akan dibantu oleh prosesor yang akan mengelola informasi dan mengambil keputusan tersebut. Inputnya baik, outputnya akan keluar baik. Jika inputnya tidak baik, akan keluarnya tidak baik. Seperti itu ya. Nah, setiap saat, tapi komputer itu belum tahu dia itu fungsinya apa. Dia hanya bisa mengetahui bahwa dia akan menerima input, dia akan melakukan proses, dia akan melakukan output. Nah, ketika dia belajar dalam inputan yang terbaik, ya, dalam dia dipegang dalam inputan terbaiknya itu, maka dia akan mengeluarkan manfaat ya untuk orang banyak, sehingga dia akan menjadi spesial terhadap diri dia sendiri, ya, sehingga dia mengetahui bahwa aku adalah komputer personal komputer. Ada yang dia bilang aku adalah mainframe, aku adalah superkomputer. Tapi dengan masing-masing perbedaan itu, dia ada personal, ada mainframe, ada superkomputer, tapi dia adalah bermanfaat untuk orang. Ada cakupannya kecil, cakupannya besar, tetapi tiap-tiap komputer itu, ya, walaupun kecil besar, dia adalah berguna untuk orang lain. Itu ya analogi. Oke, kita masuk ke dalam berpikir komputasional. Ya, ketika kalian membaca Al-Quran, akan dapat kata-kata seperti ini, ya, ta'qilun, yatafakkarun, yazkuru. Ya, ini adalah kata-kata yang sering diulang dalam Al-Quran tentang kita harus berpikir. Ya, tentang kita harus gunakanlah akalmu. Berpikirlah, ya, bagi orang-orang yang mau berpikir. Ya, ternyata berpikir itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, Allah di dalam Al-Quran itu sering menjelaskan tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Apakah kamu tidak mengerti? Apakah kamu tidak menggunakan akalmu? Ya, kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu pada kaum yang berpikir. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Nah, ini ya, pentingnya berpikir di dalam Al-Quran. Nah, apa itu berpikir? Berpikir itu adalah ibu melihat ada yang tidur, ada yang berbicara. Nanti ibu akan kembalikan, ya, ibu akan bertanya siapa yang berdiskusi sama temannya. Oke, berpikir adalah proses mengolah informasi. Kita mengolah informasi, menganalisis, dan mengevaluasi agar bisa membuat keputusan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, atau data yang tersedia. Ya, itu berpikir. Setiap saat kalian pun berpikir kan ya, dari mulai bangun tidur hingga mau tidur lagi, itu proses kita berpikir. Ya, mengolah informasi, menganalisis, mengevaluasi, membuat keputusan. Itu adalah berpikir. Nah, komputasional itu adalah cara menghitung, memproses data atau menyelesaikan masalah dengan sistematis. Ya, komputasional itu menyelesaikan masalah secara sistematis. Menyelesaikan suatu masalah dengan sistematis, itu komputasional. Nah, lalu apa bedanya komputer dan manusia sendiri, ya? Kan di sini kan ada berpikir, ada komputasional. Berpikir itu kan fitrahnya manusia ya. Bedanya kita sama hewan yang lain, itu kita berpikir. Komputer pun bisa berpikir, cuman apakah sama dengan berpikirnya manusia? Coba kita lihat. Cara prosesnya komputer, dia akan melakukan instruksi secara berurutan, secara logis, menurut algoritmanya. Ya, dia tidak akan pernah keluar dari algoritma yang dibuat. Itu prosesnya komputer. Beda dengan kita manusia. Proses kita, cara berpikir kita itu fleksibel, ya, sangat cepat, ya, kreatif dan intuitif, ya.
menurut kondisi seketika itu. Dan kecepatan, dari aspek kecepatannya, komputer itu sangat cepat dalam memproses dan menghitung. Ya, beda dengan kita. Tetapi dalam mengambil keputusan yang kompleks, kita lebih cepat dari komputer. Kemudian ketiga, daya ingat. Daya ingat. Komputer itu dia hanya mengingat apa-apa saja yang ada disimpan dalam memorinya. Ya. Jika tidak ada simpanan, data yang disimpan, ya dia tidak tahu. Ya, dia tidak memahami hal itu. Beda dengan manusia. Manusia itu dia bisa lupa, tapi dia mampu menghubungkan informasi dengan pengalaman. Jadi, pengalaman-pengalaman yang menarik bagi kalian itu daya ingat kita bisa tersimpan baik di dalam memori. Lalu, yang keempat adalah adaptasi. Ya, adaptasi. Komputer dia tidak bisa belajar sendiri. Ya, dia hanya bisa belajar dengan diajari oleh manusia. Nah, manusia itu bisa belajar cepat, ya, tergantung dengan pengalaman, dengan lingkungannya, dia bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Itu manusia. Kemudian emosi dan kreativitas tentu ya, komputer tidak punya itu. Pengambilan keputusan, komputer hanya bisa mengambil keputusan berdasarkan algoritma yang diprogram. Sedangkan kita manusia, kita mengambil keputusan ada intuisinya, ada pengalaman, ada etika, ada pengetahuan yang kita miliki. Ini ya, bedanya komputer dan manusia dalam hal berpikir. Nah, sehingga kita bisa mendefinisikan bahwa berpikir komputasional itu adalah cara untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Ya, berpikir secara bukan berpikir secara komputer, berpikir bagaimana cara komputer bekerja. Itu berpikir komputasional. Kita tidak akan bisa merendahkan diri kita untuk berpikir seperti komputer, karena komputer itu dia sistematis saja. Kalau kita cepat, ya bisa beradaptasi dengan lingkungan, mengambil tindakan kita bisa cepat sesuai dengan intuisi, dengan keadaan lingkungan. Jadi berpikir komputasional itu adalah cara berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis dan logis. Ya, ini secara sistematis dan logis. Bukan berpikir secara seperti komputer, ya, bukan berpikir seperti komputer, tetapi bagaimana kita berpikir dengan cara komputer, ya, itu berpikir komputasional. Nah, di era zaman kalian, ya, ada AI, ada big data, ada apa lagi, ada IoT, wah mewah sekali lah kalian tuh, ya, dalam kehidupan kalian. Tetapi ini yang buat adalah Organisasi Pendidikan Dunia di tahun 2002. Mereka telah merumuskan ini, skills yang diperlukan pada zaman sekarang, zaman abad 21. Ya. Adalah salah satunya kita lihat di sini critical thinking atau problem solving. Ya. Ini skills yang perlu dimiliki oleh anak-anak sekarang, oleh kalian tentunya ya. Ini sama dengan computational thinking, ya, bagaimana menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis. Ya. Nah, tujuannya apa? Ya, kita belajar computational thinking agar dapat memecahkan masalah secara efisien, ya, dengan langkah-langkah yang runut, yang sistematis. Itu tujuan berpikir komputasional. Yang kedua, untuk menyederhanakan masalah yang rumit. Jadi, terkadang kita ada masalah, udah stres duluan. Aduh, banyak sekali ini PR saya. Padahal kita bisa menyederhanakan masalah yang rumit, ya. Otak kita tuh sudah bisa dilatih gitu untuk menyelesaikan masalah rumit. Mengenali pola dalam masalah, itu tujuan berpikir komputasional yang ketiga. Mengenali pola.
dalam masalah. Yang keempat adalah mengembangkan pemikiran logis dengan algoritma yang runut. Mengajarkan cara berpikir yang fleksibel dan kreatif. Dan keenam adalah meningkatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi. Ini tujuan kita untuk belajar computational thinking. Nah, pilar-pilarnya itu ada 4, ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi itu adalah memecahkan masalah-masalah yang besar menjadi kecil, ya. Sebesar apapun masalah yang kita miliki, kita bisa memecahkannya dulu, ya. Misalkan minggu ini saya kuisnya adalah 8 mata pelajaran. Apa yang harus saya lakukan, ya? Gitu kan, ya. Kalian bisa memecahkan dulu. Mana yang lebih gampang bagiku, aku akan belajar dulu. Atau yang lebih susah, aku akan belajar dulu. Nanti yang gampang sesi berikutnya. Di waktu nanti, gitu ya. Ada namanya abstraksi. Abstraksi ini dia akan fokus kepada hal yang utama, ya. Dia akan membuang hal-hal yang tidak berguna, dia akan fokus kepada tujuannya. Itu abstraksi. Ada pattern recognition, menganalisis pola. Ya, dia akan melihat pola-pola yang sama, dia akan mengelompokkannya. Yang keempat adalah algoritma. Ya, pada ngantuk nih, algoritma menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Ya. Nah, oke, biar tidak ngantuk, coba ini adalah ada kasus, ya, ada sebuah kasus namanya si Andi. Andi ini dia pulang sekolahnya sudah sore, ya. Tapi dia sudah janji sama temennya dia akan mabar nanti malam, ya, ya kan? Tapi kondisinya setelah dia sampai di rumah dia belum mandi, dia belum sholat maghrib, kemudian dia besok ada kuis, dia perlu mengulang pelajaran untuk besok. Lalu dia juga harus menyusun daftar pelajaran. Bagaimana menolak, apakah dia akan bermain juga, ya, atau dia akan menolak temannya. Kemudian dia harus makan malam dan dia tidak larut malam. Bagaimana dia mengatur waktu ini agar semuanya terpenuhi. Ya, ini kondisi keseharian. Bagaimana kita dengan kondisi seperti ini, bagaimana kita melakukan berpikir komputasional, ya, dengan 4 yang tadi. Ada dekomposisi, ada abstraksi, ada pattern recognition, ada algoritma. Nah, di dekomposisi itu kan tadi memecahkan masalah yang besar menjadi kecil-kecil. Jadi, dengan kondisi yang tadi, si Andi akan memecah apa yang kebutuhan pribadi yang harus dilaksanakan segera, ya, yaitu mandi, sholat, dan makan. Kewajiban sekolah, dia harus mengulang pelajaran dan menyusun daftar pelajaran, baru dia melakukan hiburan dengan bermain game. Iya, dia akan memecah dulu tuh, dekomposisi namanya. Kemudian ada pattern recognition. Dia akan melakukan mandi, sholat, dan makan. Ya, ini adalah kebutuhan pribadi yang wajib. Kemudian dia akan mengulang pelajaran, ya, mengulang pelajaran dan dia tidak akan bermain game dulu, dia akan mengulang pelajaran dulu, karena besok adalah kuis. Itu pattern recognition. Abstraksi itu dia membuang hal yang tidak berguna, dia akan fokus kepada yang lebih penting, yang mendesak. Jika aku bermain, kemungkinan besar tugas aku akan terbengkalai, katanya. Jadi si Andi itu perlu fokus. Dia akan belajar dulu, mengerjakan kuis dulu. Lalu, maka dia akan membuat algoritmanya, langkah-langkahnya. Maka aku akan mandi dulu, sholat, kemudian makan malam, mengulang pelajaran untuk kuis, menyusun daftar pelajaran, bermain game bersama teman. Lalu tidur sesuai jam tidur. Seperti ini, ya. Nah, tentunya di dalam otak kita itu kan spontan, ya, bukan seperti ini penggunaannya.
bisa langsung tuh bersamaan empat hal ini bekerja dalam pikiran kita, ya kan? Nggak harus step by step, ini dulu, kemudian abstraksi, kemudian algoritma. Tidak. Nah, ini adalah bentuk pilar-pilar berpikir komputasional. Oke ya. Bisa dipahami? Ya. Bisa. Oke, coba ini studi kasus yang kedua. Bagaimana kalian membuat pilar-pilarnya ini berbelanja di pasar dengan efektif dan efisien? Bagaimana si Ani ini memenuhi semua kebutuhannya dengan cepat, hemat, dan tidak ada yang terlewat? Dekomposisinya seperti apa? Motor. Cari tempat yang paling murah. Oke, dia akan memecah-mecah ke toko yang paling murah, kemudian apa lagi? Oh, Mas sayur, Bu. Dia akan berbelanja sesuai dengan tempat-tempat Bikin listnya, Bu. klaster-klaster. Kalau di pasar-pasar kan biasanya kan orang jualan itu per klaster ya. Ada yang jualan sayur, buah-buahan, gitu ya. Oh, Di komposisi. Di komposisi itu dari masalah yang besar dia akan dipecahkan menjadi hal-hal yang terkecil. Ya, oke. Kemudian ke pattern rekognisi. Apa yang bisa kita telusuri dari kondisi ini? Melihat pola. Apa polanya yang bisa kalian lihat dari sini? Hah? Polanya. Oh, ini polanya. Ada lagi. Kalau yang tadi kan polanya dia akan melakukan hal yang wajib dulu sesuai dengan kondisi dengan diri dia kan ya. Dia akan mengulang pelajaran sebelum bermain. Nah, kalau ini pattern rekognisinya apa yang bisa kita buat? Beli belanjaan yang ringan dulu. Nah, bisa. Pinter. Biar nggak berat kan, dibawa kemana-mana kan ya. Iya, ya, bisa. Dia akan membeli bahan yang ringan dulu, kemudian itu saja. Itu aja sih. Hah? Gigi kamu jasa baru ngomong. Apalagi dia cuma bawa duitnya seadanya loh. Dia tidak boleh melebihi batas duit yang dikasih sama orang tuanya. Gimana? Pattern rekognisinya gimana? Nyari grosir, Bu. Belinya di grosir. Tentunya dia akan memilih tempat yang lebih murah kan ya. Lebih murah. Dia akan membandingkan gitu. Oke. Tadi sudah, dekomposisi sudah, pattern rekognisi, kemudian abstraksinya apa? Abstraksi itu fokus dengan tujuan. Minyak goreng, minyak goreng, beras, sayur. Jadi dia fokus dengan ini kan ya. Kalau seandainya beli mainan, ada nggak? Dibeli nggak? Ada, Bu. Enggak ya. Ya itu berarti dia akan membuang hal-hal yang di luar ini. Itu abstraksi namanya. Lalu algoritmanya adalah algoritma itu apa? Beli apa ya? Yang paling bumbu dapur. Oke, bumbu dapur itu mungkin yang tergampang ya. Kemudian Beras banget paling apa? Ya ada sayur mayur. Kita makan apa? oke, bumbu dapur, sayur mayur, kemudian Minyak udah bumbu dapur, sayur mayur, kemudian buah, lalu ya minyak, sembilan untuk adik dan beras, gitu ya. Oke. Mungkin masing-masing punya algoritmanya.
beda-beda. Mungkin Fawaz punya beda, Ilyas punya beda algoritma, Zaina punya beda algoritmanya, nggak masalah, ya, nggak masalah. Tapi, nah, tapi ininya sampai ya dengan cepat, hemat dan tidak ada terlewat. Ininya tujuannya sampai, itu algoritma, ya, itu algoritma. Oke, itu adalah 4 pilar berpikir komputasional. Tadi belajar apa sih? Kenapa pada ngantuk? Kalian oke, baik. Kalian sekarang biar tidak ngantuk, kita akan aktivitas kalian menjadi detektif. Silakan. Ada yang mau bertanya dulu sebelum menjadi detektif? Dokter detektif Ya, kita sudah belajar apa itu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu berpikir bukan berpikir seperti komputer, berpikir bagaimana cara berpikir seperti cara komputer berpikir. Berpikir komputasional ya, berpikir secara runut dan logis. Menyelesaikan suatu masalah secara logis. Ya, secara logis itu secara apa? Sistematis, runut. Dia akan melakukan hal-hal yang semestinya, ya, yang tidak semestinya tidak akan melakukan. Itu berpikir komputasional. Kemudian berpikir komputasional tuh landasannya ada 4. Ada dekomposisi, ada pattern rekognisi, ada abstraksi, ada satu lagi algoritma. Ya, nih. Nah, jadi hari ini kalian akan menjadi detektif berkelompok, ya. Satu kelompok bisa 2-4 orang untuk menyelesaikan kasus. Ada 3 kasus, ya, ada 3 kasus. Dan kalian menyelesaikan kasus ini seperti ini, ya. Seminimalnya ada algoritmanya, ya. Ada algoritmanya. Bagaimana kalian menyelesaikan kasus itu secara komposisi. Kemudian menganalisis polanya, abstraksinya seperti apa, dan algoritmanya seperti apa. Itu ya. Nah, iya, di buku catatan. Pakai buku catatan, silakan Pak Kusuma. Jika tidak ada yang bertanya, silakan kalian menjadi detektif hari ini untuk menyelesaikan ketiga kasus. Raisya, Bu. bangun Raisya, mau jadi detektif kan? Rahasia Bu bukan penyanyi dong. Raisya mau penyanyi, Rasya. Kenapa? Itu ada aktivitas. Rasya tuh jadi detektif berkelompok ya. Itu ada 3 kasus. Bagaimana menyelesaikan masalah ini menggunakan berpikir komputasional. Di buku catatan. Assalamualaikum Bu. Ya, Waalaikumsalam. Ini tuh satu lembar pekerjaan itu satu kelompok atau satu orang kerjain? Satu orang satu boleh bawa pulang nanti ininya lembarnya. Tapi mengerjakannya semua di buku catatan. Berarti kelompok Bu. Iya. Oke. Diskusinya kelompok, tapi mengerjakannya semua di buku catatan. Halo Eka. Kelompoknya apa ini Pak? Boleh, yang ngantuk boleh dicuci dulu tangannya. Eka, gimana? Masih gak enak badan? Ibu sebentar aku pengen share screen melihat pengen. Oke. Bentar. Jadi, kasus tersebut kalian bisa menggunakan 4 pilar ini. Seminimalnya kalian menggunakan algoritma tinggi. Yes. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu, step-stepnya. Nah, itu disebutkan di sana.
I'm thinking me. Ayo kalau bareng-bareng. Aku. Anji. Oh, anjing, bikin bareng. Habisnya. Ayo. Gimana? Sana ini kan kursi loh. Mana ya? Di mana ya? Jangan aku lupa. Ya ini. Ini kelompok kiki. Sama TV. TV. Sama B. Sama Prabowo ada. Mengemas apel. Aku ingin kopi. Aduh, ayo kita tapi baru berdua aja ini satu bangku. Ayo. Aku sini aja. Boleh berdua sampai berempat ya. Boleh bersepuluh, Bu. Jangan bersepuluh kebanyakan. Lagi Siapa yang ngambil Ada berapa kelompok detektif ini? Tadi kayak gini. Ya, Lagi biasanya nanti subi. Ingat kalau nanti warisan. ya Allah, bayar 10. Rasya kelompok dengan siapa, Rasya? Oh iya. Ini siapa? Ada bertiga ya. Sendiri? Oke. Nah, gini ya Rasya, kan tadi ini ya Ibu jelaskan lagi. Itu kan ada kasus ya, ada 3 kasus. Bagaimana Rasya menyelesaikan kasus itu dengan cara berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu ada pilar-pilarnya seperti ini ya. Memecahkan masalahnya, kemudian menganalisisnya, kemudian fokus pada masalah tersebut. Ya. Lalu step by step-nya ya. Nah, cara berpikirnya bisa dengan ini, dengan 3 ini, tetapi wajib menyertakan algoritma. Bagaimana kalian menyelesaikan masalah itu, step-stepnya, gitu ya. Iya, tadi saya ngasih. Oh iya. Oh iya. Iya. Diskusikan ide-ide sarana menggunakan dalam nasional. Apakah dari tadi ya? Ya, kita pindah. Keluarga Bekti. Potongan Instagram lagi keluarga Pak Bambang mempunyai keluarga Papi. Bibi. Kita bagi. Oh, bibi kalau ini caranya game friend. Ya, Katanya saya dulu pernah ngasih nomor dua. Lo kalau tahu ini sih yang ada di pertanyaan video siapa?
Jadi teman-teman lihat nih, ini kami misalkan dua kami jadi selesai. Oh, milih satu atau semuanya? Milih satu. Bapak itu pokoknya 3 ya. Ini ayo nih. Pokoknya 3 Untuk kelompok atau kelas? Ini dia. Enggak semua. Bapak dia kerja di sini. Ini yang mau pegang sih. Kerjakannya di buku catatan. Ini dia bagi. Ya, Pak Kusuma pokoknya 3 pro ya. Belum tahun itu. Jadi kalau di kertas boleh, tapi kalian bisa jaga nggak? Berapa tahun yang makan, Pak? Nggak tahu lupa. Udah lama tapi. Jadi maksudnya tuh masuk Emang orang yang di kata sisa orang Pakai ganceng, mata tidak banyak masuk tiga masuk. ada. Enggak ada dulu yang Kita di Mas apa keluarga kita masih sisa gitu. ini kenapa sebagian itu apa kayak kantong dia sedang apa jika apa dibiarkan tidak dimasak jadi gitu Oh, di luar kantong dimakan dengan kardus setiap kardus punya 8 kantong ada dari 8 kantong. Oh ya, ada ini mereka pada 275. Oke, pertama nih teman-teman pertama. Jadi ada berapa satu? itu kan sampai yang CPU-nya numpuk itunya, Pak. Banyak kasus manfaat. Banyak banget. Tapi ini belum pernah apa. Jadi itu Bapak HP gacha yang mana saya itu sudah mulai bagus sudah restart information, abstraction, algoritma thinking. Algoritma thinking. Ini jangan apa kebaca doang. Kan kita cari Sebelum 6 tahun. 6 tahun. 5. Oh. berarti berarti Sekarang mau berapa dia, Pak? iya makanya kita Berapa? Belum kita kan. 4. Sekarang cuma 71,4 juta. 8 giga kan. Iya, segitu Pak. Soalnya dari ini operator, Pak. ini kan ngapain tadi kan sih malah ngobrol Masih Oke, Bapak itu berarti. paham nggak jadi biar pintar dia cuma ini mana apa ada 275 apa jadi masukin ke dalam setiap kantong itu ada apel kalau yang nggak masuk kantong dibiarin aja jadi kalau nggak masuk kantong 18 terus kemudian yang 8 kali apa yang 8 satu kantong isi 8 apa masuk bagian satu kardus itu 8 kantong yang kantongnya yang lebih dari satu kantong ini 8 kali 8 Ya berarti nafas harusnya nggak guna. berarti ada kardus 9 Ya oh iya 9 kali Ini 9. 3 biar udah itu 8 aja Jangannya gambar dia tuh. kantong kan maksudnya setiap kartu bisa Berarti 8 berapa? Gua mau jawab kesalahan iya aku main karakter pilih main karakter atau mainin karakter. Nah pertama deh komposisinya jadi dipisah-pisah dulu nih cara bikinnya nih kita bikin total apa yang di belakangnya total apa bisa itu caranya. Cara dibangun 8 kantong itu
Main dulu dah. Oh, berapa kali? 8 kan? Tidak. Oh, 8 kali 8. 8 kan? 8 kali berapa ya? Sina berkati 2 tadi. Tonton. Decomposition. Ini sistemnya kali 8 itu dosa lupa. Ada berapa banyak aplikasi dari Oh, Enggak, 24. Pecahan aduh. Masa apa nih? apel. Nah, kemudian juga kalau di kolom tidak. Nah, kalau misalkan itu apel, kita bilang apel. iPhone jelek tak? iPhone jelek. Apa yang jelek? Sip kata-kata Imam Mark bikin hasilnya kan Mark Zuckerberg itu yang bikin ini, yang bikin WhatsApp. Nah, itu apa jadi orang Meta versi siapa saudara? Contohnya apa? jadi Kamu nggak suka lagu itu? Bukan di kan sih. Indie rock. Indie rock full gas namanya. Oh, ini berarti ada English rock kayak itu rock. Nice guys, indie rock tuh. Apa sok lagunya apa? Ini kamu baca paling kemudian paling kayak Makdo ini. Mana dia? Ini kan dia. Cuma indie pop kan pasti tahu. Ini apa nih? Rock kali sama ini. Ada tahu yang lagu rock beneran nggak? Ya maaf bener. Enggak tahu nggak semuanya ini. Rock campurin, dicampurin. Nanti besok ada tidak? Kalau kamu jangan ngejek, jangan pura-pura. Aku semuanya bukan rock. Ini berarti kita tiga apel yang tidak masuk. Rock ini tahu bang. Jadi nomor one partai attack itu rock. Nomor one partai attack itu rock. Nah itu. Terus kenapa kamu bilang lebih? Katanya kan suka rock. Katanya nggak suka rock. Ini gimana sih? Kamu bilang nggak suka rock. Aku bilang nggak suka The Beatles, iya, nggak bisa dibagi. Bukan aku bilang nggak suka rock sama apa? Aku bilang ini banyak kamu suka rock nggak? Nggak suka. Nanti aku sama kamu ngomong gitu. Aku sukanya indie rock. Kita bagi indie rock, ada rock. Beda genre, beda jauh ya. Gue itu orang aku indie rock. Berarti ada sih kenapa kurang lakukan sekarang? Yang ada dong. Yang lebih cepat makanya itu pasti indie rock. Namanya rock, belum ada indie atau apa. Ya kayak gitu ada. Kalau misalnya ada, kalau bisa dibilang itu yang punya industri sendiri, The Beatles industrinya apa? Pak, ini teh kalimatnya gimana sih jika tersisa kurang dari yang dua kamu itu kan 8 Mana? Makanya disuruhnya apa sih? Decomposition dulu. Decomposition pakai kalimat berada di atau kalimat Indonesia kan? Indonesia masih bukan sih? Nanti kita tinggal bahas atau ini baru saja lagi jauh.
Pasti tulis apa? 3, 2, Udah, terusnya atau gini tanpa harus nulis nama misalnya gini. Antena sih. Yang nomor 1 itu pertanyaannya berapa apel yang tidak dimasukkan ke dalam kotak maupun ke dalam kantong. Berarti apel yang sisa. Ya. Satu kotak itu berarti jumlahnya 64 apel. Satu kantong jumlahnya 8 apel. Kalau 275 berarti apel yang tidak dimasukkan ke dalam kotak maupun ke dalam kantong berapa? Nah, bagaimana kalian menyelesaikannya dengan berpikir komputasional? itu hasil dari Matemasional. Bahkan kali berapa yang mengamati Ini tuh kita harus jelasin satu-satu itunya atau kita kasih tahu jawaban. 8 kali berapa? Karena kalau jawaban hasilnya aja kita tinggal hitung Ya. atau harus ngejelasin kita udah melakukan itu. Itu di pikiran harus ngitung gini gitu. Jangan langsung ditulis berupa jawaban matematiknya dicek itu yang dipikir itu oh harus hitung dulu ini dulu harus hitung ini itu kan rekomendasi 275 kita bagi 8 ini ya teman-teman. Udah iya sisa. Rutin barang. Ya enggak diutus. Abstraksi. Enggak biji bungkusnya. Dari 275. Nah, kita Fokus. Stripin. Afternoon kan? Tripin after mengakuinya sampai Kan banyak orang panas gitu kan. Panas. Ini kayak gini. Makanya gue ingin Gue minta ini mutar, lalu keluar dari tong lagi. Baunya asal. Nanti aku nih gini nih. Namanya bau. Gini ya. Fokus pada 34 gitu. 340. Atau kita harus pakai itu apa sih namanya Gimana nih, Isma? jadi kita udah nemu jawabannya cuman cara Udah lu jangan ngomong. Sudah tahu jawabannya. Kemudian Banyak-banyak. oke, yang mana tuh? Soal nomor berapa? 1. Dulu yang ke dalam. Oke, nomor 1. Nah, dari 200 tadi kan jumlah apelnya 275. Ya kan ya? Dikit langsung mamas bareng kita jalan jalan. Kasusnya ya. Dekomposisi ini memecah masalah yang besar menjadi bagian yang kecil. Dari kasus tadi, Isma bisa lihat nggak? Dia bilang satu kardus itu adalah 8 kantong. Satu kantong 8 apel. Itu udah dekomposisi sebetulnya. Bagaimana kalian menerjemahkannya itu menjadi dekomposisi dari 275? Gimana bentuknya? Memecahkan jadi kecil-kecil kan? Kebayang nggak? Iya, soal sempat. Ayo dia itu. sedikit follow. Iya. Gimana kalau ya itu tadi contohnya Ini apa namanya gini? Iya. terus pattern Totalnya kan ada ini 40.
dan regulasi. Recognition. 15. Itu masukan lah. Kalian kan yang di Wah, ngapain lagi lah? Kita makasih. Wah, salah. Masukan 8 apel Ya, ke dalam kantong bola. Bahasanya ini kelihatan nggak kalau Ibu buat di sini? Nah, nih ya. Nah, ini kan tadi ada dekomposisi, ada pattern recognition, ada abstraksi. Coba kita lihat ya. Nah, kita mungkin bisa dari pattern recognition dulu ya. Kita buat kardus, kita menyamakan persepsi. Kardus itu satu kantong isinya adalah 8 apel. Satu kardus adalah 8 kantong. Ini kan langsung marah kan Jadi kita bisa membuat satu kantong 8 apel, satu kardus 8 kantong, sehingga berapa jumlahnya? Berapa apel? 64 apel. Nah, kita bisa buat seperti ini. Di pattern recognition. Kemudian di dekomposisinya adalah kita pecah tuh dari 275 tadi. 275 apel. Ada berapa dus? Ada berapa dus? Kemudian sisanya tuh ada berapa kantong? Kita dapat berapa apel? Nah, di sini kita bisa dapat ya kan ya, yang kan kita cari itu berapa apel yang tersisa. Bagaimana caranya untuk mencari berapa dus yang didapat? Berarti 275 dibagi berapa? 64. Berapa dus? Itu dekomposisi namanya. Nanti sisa dari sini sudah dapat sisanya berapa apel yang didapat. Jadi berapa kantong, terus apel. Nah, itu dekomposisi. Kalau abstraksi ini dia fokusnya adalah fokus apel yang tidak masuk kantong, tidak masuk dus, dan tidak masuk kantong. Nah, gitu. Nah, nanti di sini buat langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kayak tadi kan 275 kita bagi dulu 64 gitu. Terus 275 bagi 4. 275 dibagi 64 berapa? Nanti 275 dibagi 64 berapa? Lalu 275 dikurangi dari total dikurangi berapa? Kemudian hasil dari ini misalkan A ya, dapatnya A. 275. Seperti itu step-stepnya. Sudah dapat dia berapa dus, berarti sisa apelnya itu dimasukkan lagi ke dalam kantong. Berapa kantong didapat? Sisanya berapa apel yang tersisa. Nah, gitu. Step-stepnya seperti ini. Kalian kalau mau kan ini waktu cara orang sendiri kerja kelompok bukan kerja kelompok. Oh iya, kerja kelompok yang Kerja kelompok sih. itu kerja terus gitu. Kerja kelompok aja. Soalnya Oke. Sebanyak mungkin barang aku baru ngerti. Jadi
Yang gas dari terserah kalian kalau mau ngikut ya kita belum berani. Dan sekarang sebenarnya dapat satu 8 kali total. Ya tahu. Oh, warna lah itu. Donat tuh. Kita jawab di sini. Jadi Pembagian Masih anak-anak kecil tuh. Delapan kali berapa? 97. Tambah 3 kalau kan ini kan benar lagi. Tambah lagi 8 kali berapa? 8 kali 13. 8 kali 4. 8 kali 4. 23. Banyak berang-berang oh semuanya ini Pak. 8 kali mana? 8 kali 3 kali sih. Pak, yang berang-berang tuh semuanya kalau yang diangkut atau cuma yang disampaikan? Udah selesai. Yang nomor 2 ya Ilyas. Ya Pak, ya Bu, kita harus semuanya atau sebagian aja gitu kayak sebanyak apa sebanyak gimana ya? Sebanyak mana barang yang bakalan diambil. Tidak semua barang-barang, karena kalau semua barang-barang tidak cukup kan liftnya. Nah ya. Nah, barang-barang yang mana yang akan Ilyas ambil? Gitu. Kelihatan nggak ini angka-angkanya? Sudah ditulis di board. Oke. Tiga tambah dua. Kalau ada tambah 1 Nanti bentar terus ya. baru hari 275 ya Pak. Orang kita. yang berat-berat dulu 34 itu juga apa? Terus lebih kalau kali 8 kali 2 Mati gak sih? Berarti ini dimulai dari rumah masing-masing dan kembali di rumah di akhir. Berarti dari sini kembali ke sini lagi. Sisanya dimakan. Kencang. Iya. Dia akan mencari rute mana yang terbaik ya, dari rumah kembali ke rumah. Dia mau jogging tuh. Tapi jaraknya 1 kilometer. Pak, itu berarti yang paling banyak barang bisa diambil atau gimana Pak? Kilogramnya atau barang-barang itu? Barang-barangnya. Itu kan dia bilang berapa banyak
kapasitasnya yang bisa diangkut, ya kan? Bukan barang-barang seberapa banyak barang-barang yang naik, seberapa banyak yang bisa diangkut. Gimana itu? Bentar, Ibu akan buka soalnya. Pasti sekali. Ibu, nanti kalau kita ada kontrakan di mana? Oh tahu. Itu kan tahu. Kalau banyak Oh, nggak tahu lu gimana sih? Masa apa juga waktu ini ya? Romanya Mungkin barang yang bisa diangkut, ya, sebanyak mungkin barang yang bisa diangkut dengan hanya 2 kali naik. Sekali naik itu, si lift itu hanya bisa 30 kilo. Jadi dengan 22 kali naik itu, dia bisa ngangkut total 60 kilo ya. Nah, yang mana saja yang bisa diangkut sama dia, barang-barang tersebut. Pertama total berapa kilo? nanti kalau mau Yang tidak naik 20. Hari paling bagus apa? Kamis. Ya, hari paling bagus apa? Berarti kita 3 bulan lagi sudah. Iya. Bentar. Yang paling bagus Kan boleh. ada yang bapak Nyaman. Kalau 1 minggu tuh. Perumahan kosong kan? Saya ngapain sama cuma ngapain sama iyo. Jadi gimana? Ya, oh, tapi karena tidak lebih dari satu profil berarti. Apakah boleh melewati jalan yang sama? Ibu mana ibu? Bu Kori katanya Gimana? Bu Kori Ya, nomor berapa yang mau ditanya? nomor 3. Nomor 3. Nomor 3. Oke, kenapa nomor 3? Ini nomor 3 ya. Dia mau mencari rute untuk jogging pagi. Dia mulai dari start di sini, boleh kemana saja. Dia bisa kemana aja ke sini, tapi jaraknya itu 1 kilo. 1 kilometer sampai ke rumahnya. Ingat, ini meter ya, meter ke kilometer. Anda masih ingat berapa? 1 kilometer berapa meter? Nah, nanti kalian cari rutenya yang mana sampai dia 1000 kilometer balik lagi ke rumah sini. Melewati jalan yang sama enggak katanya Bu? Boleh melewati jalan yang sama, tidak masalah. Tapi nanti kalian bisa kasih alasannya, gitu. Ibu, berarti kan di sini dibilangnya tidak lebih dari 1 kilometer, berarti di bawah 1 kilometer, Bu. Boleh, di bawah 1 kilometer, batas maksimalnya 1 kilometer. Oke, terima kasih. Berarti di bawah 1 kilometer di rumah nih. Ya udah, wes. Yang ini, set. Siapa yang bisa sampai 1 kilometer pas? Nah, itu lebih bagus kan? Siapa yang bisa Kan tidak menghindari. Kita kasih dong. Tapi jangan sampai dia cuman baru 30 meter balik lagi gitu. Enggak kan? Itu kan kurang dari 1000 meter. Sampai jam berapa ini? Udah 14.58.
Harusnya sama dengan tidak boleh lebih dari, berarti radiusnya boleh sampai 1 kilometer tuh dari 1 meter doang. Kalau sama dengan kalau di bawah 1 Palingnya masih dipesan-pesan. itu kalau misalnya ada 1 kilometer berarti nomor 22 berarti sampai nomor 3 nya Kalau ya berarti kan dalam 9 negara paling 10 kali kan ada semuanya bukan Indonesia kita akan paling coba kita balik jadi gua masih pas berarti dia ada berarti aku masih kan boleh yakin ini makanya rumah terakhir apa? Bisa ini ramai 500 ini yang melanggar meramai ini kita sama belum itu kan jalannya kan dua kali dari sini Suara dinas berarti 40 Oke, sudah jam 3. Boleh minggu depan kita lanjutkan ya. 2 minggu lagi berarti minggu depan pekan Mastek. Nanti minggu depan melanjutkan sebentar, kemudian presentasi masing-masing kelompok ya. Kedua, ya 4, 5. Ada berapa ini kelompok 1, 2. Raisa sama Ilyas sendiri ya kerjainnya ya. Bagaimana Pak? Minggu depannya Suaranya Oke, kita lanjut minggu depannya satu lagi ya. 2 minggu lagi kita lanjut. Sekarang sudah jam 3. Tapi kalau ada kelompok yang sudah selesai, silakan dikirim ke Ibu ya. Yang sudah selesai silakan kirim ke Ibu. Gak kedengar Bu suaranya Bu. Oke, Pak Kusuma, sekarang sudah jam 3. Kita sudah selesai waktunya. Jadi anak-anak yang sudah selesai boleh dikirim ke Ibu hasil kerjanya. Jika tidak, boleh dilanjutkan 2 minggu ke depan. Ya, nanti 2 minggu ke depan akan ada presentasi ke depan masing-masing kelompok untuk membuat hasilnya. Oke ya, untuk hari ini kita sudahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing.
tempat aku. Teman masing-masing pulang berarti. Iya, kan udah ini. Kita tutup dulu dong, kita berdoa dulu. Habitat masing-masing. Kembali, ayo, ayo. Bu Esti mau masuk sebentar lagi kan refleksi. Tuh. Tuh, Bu Esti udah di depan pintu. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Kenapa? Bagaimana? Jadi detektif hari ini menyenangkan? Senang Bu, lumayan menantang. Ada berapa kasus yang belum selesai? Wah, pusing aku. Oke, itu ya berpikir komputasional seperti itu. Tidak apa-apa, itu dilatih. Kalian akan melatih terus ya sampai ini. Padahal yang tadi kenapa nggak beli uang lagi? Semuanya habis gitu. Gimana Rasya? Yang tadi Bu, kenapa nggak beli buah lagi aja 5? Oke. Bismillah. Kita tutup hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Kusuma. Pamit. Ini jam mana? Nanti punya ada pajak banyak banget tahu. Banyak banget, Bang. Banyak. Pelatihan si Jipusnya karena waktunya sudah 8 ambil itu ya. Nizma tunggu di lubangnya. Biasa. Ini ya. Aku Gimana? Biar kanan. Hilangin. Semua orang pernah sakit hati. Angga terbang begitu. Udah pernah coba nyoba aja. Iya, lah. Defense-nya di mana? Pas dulu kita Ibu. Apa bukan? Ibu. Bisa. Dari mana? Dari rumah. Oh, kenapa dibawa? Ya kan disuruh bawa barang challenge mereka punya. Bukan dari guru. Coba tahu pelajaran apa? Hari ini nggak hadir siapa? Hadir semua ya? Hari ini Berapa ini? Selamat doang. Udah gue berturut 2 hari mana? Tumben, dari kemarin. tumben, Good. tumben, bukan good, tumben.
Ini Bu, cuma gimana? satu ya rambutnya. Wah, Udah gitu. Rabu apa aja? Pas kalau buka Oh, Rabu cuma itu doang sih. Ada 3, 4 lagi. 4, yuk isi. Silakan HP-nya. Aku mana dia? Nah, Aku setuju banget sih kalau Undang-undang banget, coy. yuk. dingin bu. Ayo, isi G4. Sedang 4 hari ini 4 gigi. Ada 4 item. Aku yang lalu. Ya lah mati. Oh tidak jalan. Kocak banget ya. Kocak banget. Hilang. Aku masih tahu nih. Kita masih luasnya masyarakat. Udah mau. Pas pilihan itu. Ini kamu. Hah? 15 kali putaran Bu, dia. udah ya, Bu. Kalau ketemu bukan Bakal lagi gue Bu, MTK nggak isi aku ya. Kenapa gitu? karena aku tadi yang pegang iya bu dia dia masuk yang pas Oh, yang aja emang sama sekali nggak masuk ya? Enggak, Bu. Bu. Itu Ya, Bang. ambil habis itu makan. Berarti Agak nggak ikut naiknya dan tiba-tiba banget bisa datang jadi kayak Coba gerak, coba gerak. Jawa Coba gerak. Ini masih ada barang yang di locker ya. Belum aku masukin lagi, Bu. kayaknya ada paling sebelum ini isinya dapat ya apa mau masih lagi Menurut yang ini gimana? Iya, gini dia. nggak ada nah mana Tapi wow, ulang tahun. Ayo kita bajunya. Ayo kita lanjut. Yang belum cerita waduh. iya. Geli banget. Ada muda di Cesar, Ricky, terus siapa lagi? Wawan. Iya, Bu. Baik saya. Cari sambil bersih-bersih kan. Saya kan berpikir. Siapa lagi? Oh, jempol. Fadil. Oh, saya udah. Ayo, Tio ditunggu, Cesa ditunggu, Aku juga udah tahu. Haji satu lagi. Udah, Bu. Udah. MTA kan enggak? Di Oh iya. Fawas, Fadil. yang dipencet. ada Tahu mau.
Kenapa ini aku yang belajar? Terus ya. Udah tuh ya. Terus. Nih lihat nanti kan Fadil. kalau jarang dipakai munculnya emang itu. Aku Apa? Opa nyong. Opak nyong. Tuh. Berapa? 62.000. 12 aku dari yang bersama 62.000 yang silver 50 yang bronze ini bangun ada berat banget ini looknya baca ini bisi si Ojan mantap kalau si Ojan untuk ayo pengen berapa pakai ada baru kayak gini sampai sini Ntar lagi ya Fadil. Wah. Kalau tadi ganti pakai gaya ini ya? Iya ada gayanya. Aku bukan sih dong. Bang ini bagus dari nomor lebih bang. Oh, ayo yang janggal kita bikin siapa? Fadil satu lagi. Atau ini juga bakal tentang Yang jadi kartu Kayu HP-nya di meja dulu. Diletakkan di meja. Duduk di kursi masing-masing. Yuk Aji, Danes, Nadifa, Cesta, Nizma, Aji, Nadifa, Cesa, HP-nya di meja dulu. Kita berdoa dulu. Oke, silakan ditutup oleh Eka. Yang pikat siapa? Danes sudah lama. Ya. Belum kita pulang, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Firli wa liwalidayya warhamhuma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار